Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam ke-10 terakhir daripada bulan Ramadan, kita bisa melanjutkan ngaji online yang diprakarsai oleh MUITNU, LPMU dan Banum, MUITNU Arusbaya. Teriring doa semoga semua kegiatan ritual ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diberkahi oleh Allah dan juga menjadi contoh dan berkelanjutan di bulan-bulan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini kita podcast kembali tentu bersama Ustadz Mukhlis Fazil, Ketua LBM NU Arusbaya. Mari kita sapa dulu kepada beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Ceria puasanya, semoga kegiatan lancar. Alhamdulillah. Ya baik Ustaz, seperti ini ada beberapa pertanyaan yang masuk pada redaksi kami. Namun dari beberapa pertanyaan itu telah kami sortir beberapa pertanyaan yang kami anggap sangat urgent untuk dibahas pada kesempatan kali ini. Yaitu pertanyaan yang masuk itu dari Khairul Anwar dari Ibnu Ranting Gelaga. Pertanyaannya itu tentang sholat Ustaz. Seputar sholat. Meskipun di sini kalau bulan puasa itu bulan Ramadan memang setiap tahunnya cuma satu kali, tapi kalau sholat ini kan adalah ibadah yang berkelanjutan. Iya. Ibadah yang setiap harinya, setiap yaumiyahnya seperti itu. Sedangkan pertanyaan ini lebih kepada sholat jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, apa sih perbedaannya makmum muwafiq dan masbuk? Atau apa sih makmum muwafiq dan makmum masbuk? Seperti itu, silakan. Pengertian dari makmum masbuk dan muwafiq. Ya betul Ustaz. Yang saya ketahui dan saya pelajari dalam literatur kitab-kitab itu, makmum pertama muwafiq adalah makmum yang punya waktu luang, jadi punya waktu cukup untuk membaca Fatihah secara sempurna bersama imam. Jadi makmum yang punya waktu luang untuk membaca Fatihah sempurna dari awal ke akhir bersama imam, seperti itu. Nah, sedangkan makmum masbuk adalah kebalikan. Jadi makmum yang tidak punya waktu luang untuk membaca Fatihah secara sempurna bersama imam, bisa kurang separuh atau hanya dapat seperempat dan seterusnya. Berarti makmum masbuk itu adalah bukan tidak membaca Fatihah, bukan seperti itu, tapi ada kesempatan membaca suratul Fatihah tapi tidak sempurna sampai boleh seperti itu saja. Ya pokoknya aturannya kayak tadi. Kalau makmum tadi itu punya waktu luang membaca Fatihah secara sempurna, baik secara faktual dibaca Fatihahnya atau tidak. Akan tapi yang perlu kita ketahui, standar daripada waktu luang membaca Fatihah itu berapa? Apakah diukur dengan bacaannya imam, atau bacaan imam sendiri, ataukah bacaan siapa? Oh, itu memang ada perbedaannya ya, ada perbedaannya. Bukan masalah perbedaan yang dijadikan barometer itu bacaan siapa. Kan nanti di dalam kitab-kitab fikih yang dijadikan barometer adalah bacaan umumnya orang, bukan diukur dengan kecepatan makmum atau kecepatan imam, tetapi diukur umumnya orang itu berapa sih durasi baca Fatihah itu, berapa detik kira-kira. Barangkali saya mengukur untuk umumnya orang itu 17 detik, kira-kira 17 detik sampai 20 detik itu sudah selesai bacaan Fatihah. Sudah sempurna seperti itu. Jadi kalau orang sejak takbiratul Allahu Akbar sampai rukunya imam, dia punya waktu kira-kira 20 detik, berarti dia berkategori makmum muwafiq. Tetapi kalau waktu yang dia punya tidak sampai kira-kira 20 detik, misalkan Allahu Akbar, setelah itu nyampe 10 detik imamnya sudah ruku, berarti itu makmum masbuk. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa tidak harus dibaca, artinya standar muwafiq atau masbuk itu tidak diukur dari bacaannya secara faktual dibaca atau tidak. Pokoknya kalau sudah punya waktu luang kayak tadi,
berkategori masbuk atau berkategori muwafiq, tergantung rinciannya kayak tadi seperti itu. Oke, berarti Akan tetapi begini, punya konsekuensi tersendiri. Kalau muwafiq nanti bagaimana, kalau masbuk nanti bagaimana. setidaknya tadi barometernya yang muwafiq itu seperti apa, yang masbuk itu seperti apa ya. Secara garis besar, kalau makmum muwafiq itu orang yang punya waktu yang sempurna untuk membaca Fatihah itu saja. Sedangkan yang masbuk itu adalah makmum yang tidak punya waktu luang untuk membaca surat Fatihah secara sempurna seperti itu. Sedangkan barometernya itu adalah keumuman baca Fatihah. Berarti tidak diukur dari cepat atau lambatnya. Ya, sebab speednya orang itu kan beda-beda. Nah, speednya. Kalau misalnya lebih kayak terawih itu kan speed Valentino Rossi itu di luar nulur. Nah, di luar nulur ya, bukan di luar nulur. Berarti secara garis besarnya itu adalah keumuman ya, bukan terletak pada kecepatannya imam atau si makmum. Kemudian dari pertanyaan itu lahir pertanyaan lagi Ustaz. Sebenarnya gini, ada sholat jemaah, ya kan? Terus si makmum ini baca kabiro lah, atau baca doa iftitah. Allahu akbar kabiro alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Anggap seperempat daripada pembacaan sholat iftitah. Kemudian syahadat itu imam rukuk. Nah tentu si makmum ini kan dilema, apa saya harus melanjutkan baca iftitah saya karena tidak sempurna, atau saya harus membaca Fatihah, atau saya ikut imam. Nah, seperti itu Ustaz. Gimana itu? Jadi ceritanya ada makmum bermakmum kepada imam, dia tidak tahu. Kalau seperti seorang Syria kan tidak tahu sampai mana sejauh mana imam baca. Dia awalnya baca kabiro seperempat jalan tiba-tiba dia belum sempat baca pakai sama sekali, imam sudah rukuk. Sikap apa yang harus dilakukan? Iya, apa si makmum ini langsung ikut rukuk tanpa baca Fatihah, atau stop seketika baca iftitahnya langsung baca Fatihah langsung lutut imam itu, atau gimana? Apa yang harus dilakukan oleh si makmum? Iya. Tampaknya kalau cuma sekedar seperempat baca kabiro, itu waktu yang ia punya itu sampai imam rukuk itu belum menutupi baca Fatihah secara sempurna. Berarti dengan demikian makmum tadi itu sebetulnya berstatus sebagai makmum masbuk. Meskipun dia baca Fatihah itu tetap tidak nutupi juga. Dan sikapnya dalam pandangan fikih apa yang harus dia lakukan? Ya betul. Yang saya ketahui seperti dalam kitab yang Al-Talib atau Pertemuan itu ya, dikatakan kalau ada kejadian seperti itu, maka makmum tadi itu yang dia alihkan, misalnya dia baca Fatihah tapi dialihkan pada kabiro, dia harus membaca Fatihah seukuran berapa sih durasi yang dia baca dalam membaca kabiro. Jadi huruf-huruf yang dia baca dalam kabiro itu seandainya dialihkan pada Fatihah sampai berapa begitu. Nah, nanti kalau dia setelah melewati fase itu, setelah dia baca fase Fatihah seukuran kabiro tadi dan menututi imam rukuk dan menututi juga tumakninahnya, maka rakaatnya dianggap. Jika tidak, maka tidak dianggap. Seperti itu. Bisa dipahami maksudnya. Jadi dalam kejadian tadi itu makmum masbuk tadi itu dia tetap harus baca Fatihah seukuran berapa lama dia baca kabirohnya tadi. Nah, kemudian saat dia baca kabiro, dia baca Fatihah seukuran kabirohnya tadi dan sempat rukuk bersama imam beserta tumakninahnya, maka rakaatnya dianggap. Jika tidak, maka tidak dianggap. Itu pendapat yang umum seperti itu. Akan tetapi ada sebagai pendapat yang mengatakan boleh ya, makmum tadi itu ikut bersama imam. Ada sebagian pendapat seperti itu. Artinya meskipun si makmum tanpa membaca Fatihah langsung istilahnya langsung nyelonong, asalkan ikut rukuknya imam dan mendapati tumakninahnya imam, itu ada pendapat mengatakan itu boleh-boleh saja dianggap setelahnya seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian kalau makmum tadi seandainya baca kabiro sampai selesai, belum sempat dia baca Fatihah sama sekali, imamnya rukuk, berarti kan waktu yang ia punya itu sudah lebih
dari sekedar muafik, sangat lebih. Jadi durasi muafik tadi itu mungkin ditentukan kurang lebih 20 detik. Sementara orang baca takbirah mungkin lebih dari itu. Karena dilihat kabiro itu lebih panjang daripada jadi kalau orang itu sampai baca kabiro selesai dan belum sempat baca Fatihah, maka sudah berapa itu dia berkategori muafik. Nah, kalau dia berkategori muafik, konsekuensinya kata ulama dia harus membaca Fatihah secara sempurna. Dia harus baca Fatihah secara sempurna meskipun dia tertinggal jauh dari imam sampai 3 rukun panjang. Panjang itu maksudnya sampai dia imam tadi itu ruku, dan sujud pertama, robil pilih, dan pokoknya jangan sampai bangun dari ruku yang kedua, sujud yang kedua. Jadi batas maksimalnya di ruku yang kedua, jangan sampai lebih dari itu. Insya Allah bisa nuruti. Jadi sekali lagi kalau makmum tadi yang tertinggal Fatihah dari imam tadi sebab dialihkan kepada baca kabir sampai selesai, maka konsekuensinya makmum tadi harus membaca Fatihah secara sempurna dan ditoleransi, kata ulama, ditoleransi tertinggalnya dia dari imam meskipun sampai 3 rukun panjang, ditoleransi demi membaca Fatihah tadi, seperti itu. Oh, bagus. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwasannya tetap dianjurkan untuk baca Fatihah kalau memang supaya waktu luang daripada baca kabiro seperti Ustaz itu. Asalkan tadi kan ada dua perbedaan pendapat seperti itu kan. Ada yang pertama harus membaca suratul Fatihah sebagaimana dia kadarnya dari dia baca kabiro seperti itu. Atau ada ulama yang memperbolehkan nggak apa-apa nggak baca Fatihah langsung ruku ikut imam asalkan dia menutupi ruku dan tumakninahnya imam seperti itu. Nah, terus juga ini Ustaz, pertanyaannya tetap dari orang yang sama yaitu dari sahabat Khalid Anwar. Semuanya seperti ini. Ini banyak yang terjadi ya, mungkin banyak terjadi di musala atau masjid atau dimanapun berada ketika sholat Jumat. Seperti ini Ustaz, imam sholat, anggap sholat yang paralel. Imam itu masih menyangka dirinya itu masih dapat 3 rakaat. Anggap sholat isya. Imam itu menyangka dapat 3 rakaat, tapi kebanyakan makmum, bahkan hampir semua makmum itu menyangka ini sholat sudah dapat 4 rakaat. Tapi makmumnya ini menyangka saya masih dapat 3 rakaat. Nah, dalam hal seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh imam atau apa yang harus dilakukan makmum seperti itu? Jadi ceritanya dalam kitab-kitab itu kan dijelaskan ketika orang menghadapi keraguan dalam masalah hitungan rakaat kan harus yang lebih sedikit. Nah, betul. Kalau kebetulan yang ragu-ragu tadi itu imam bukan makmumnya nih. Dalam persepsi imam, karena saya ragu antara 4 dan 3, kan saya harus ngambil 4. Sementara makmum semuanya serentak yakin dan tahu bahwa memang posisinya itu sudah 4. Bagaimana sikapnya imam itu? Apakah dia harus mengikuti makmum atau bagaimana? Ya betul. Apa dia harus nambah lagi karena memang keyakinan dia mesti dapat 3 rakaat. Iya. Kalau keberadaan makmum tadi itu sedikit, artinya hitungan itu amat sangat sedikit, tidak sampai pada hitungan mutawatir, maka semua ulama sepakat bahwa imam tadi harus mengikuti keyakinannya tadi. Berarti dia harus nambah, meskipun harus berbeda haluan dengan makmum tadi. Itu kalau makmumnya itu sedikit, tidak sampai pada hitungan mutawatir. Namun di sini ada nggak batas hitungan atau maksimal atau minimal daripada mutawatir? Apa 1, 2, apa 3? Ya sebentar dulu. Tapi kalau makmumnya tadi itu sampai pada hitungan mutawatir, maka dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat ulama itu. Sebagian pendapat seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Muhalli, tetap imam tadi tidak boleh mengikuti ucapan orang lain, bahkan tidak boleh mengikuti gerakan makmum tadi. Walaupun meskipun banyak makmumnya tadi. Itu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Muhalli. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa dalam situasi seperti itu
ketika makmum tadi itu sampai pada hitungan mutawatir, maka makmum tadi harus ikut terhadap anunya makmum tadi. Imam harus ikut pada makmum. Imam harus ikut pada makmum. Dan hitungan mutawatir itu adalah hitungan di mana dalam jumlah hitungan seperti itu orang tidak menghindarkan orang itu melakukan konspirasi dari kebohongan. Artinya tidak mungkin orang yang banyak seperti itu berkonspirasi melakukan kebohongan, sehingga dipastikan keberadaan khabar mutawatir itu, informasi mutawatir itu dipastikan benar kayaknya. Karena saking jumlahnya banyak. Cuma hitungan banyak itu ada yang belum jelas juga. Cuma banyak dicontohkan, ada yang mengatakan seperti hitungan orang sholat Jumat 40 berarti ya. Jadi kalau nyampe hitungan 40 itu makmumnya sudah pastikan mereka itu yang benar seperti itu. Karena banyak. Meskipun imamnya tadi itu ragu-ragu 4-3, mesti seharusnya kan ikut 3. Harusnya 6 dengan 3. Tapi karena berbenturan dengan hitungan yang mutawatir tadi, maka keyakinan imam tadi dikalahkan Dengan banyaknya makmum seperti itu. Tapi ada sebagian saya menemukan dalam kitab Qadrul Salinda itu hitungan mutawatir itu enggak banyak juga sih. Hitungan antara 6 ke atas itu sudah bisa dikatakan hitungan mutawatir. Tidak harus banyak seperti 40 orang dan semacamnya seperti itu. Ya kira-kira ya seperti itu, bisa dipahami bagaimana ya? Ya bisa dipahami. Artinya kalau saya boleh menyimpulkan, mutawatir di sini ada yang bilang seperti sebagaimana ada di Jumat, sholat Jumat dengan hitungan sholat Jumat itu kurang lebih 40 seperti itu ya. Terus ada juga tadi sampai menyebutkan dalam kitab Takfiratus Sahidah, betul Ustaz? Itu minimal 6 itu sudah diambil bisa mutawatir. Iya seperti itu. Juga tadi sampai juga menyinggung pendapat daripada Imam Hanif bahwasannya itu si imam jangan sampai terkecoh dalam tanda kutip, jangan sampai ikut kata orang lain termasuk Imam sendiri. Dia bunia analia yakinnya sendiri itu adalah 3, ya maka 3 seperti itu. Namun juga ada pendapat lain di sini tidak menutup pintu. Artinya tetap ikut tentunya makmum, karena makmum yang sebanyak itu tidak mungkin melakukan kebohongan seperti itu. Karena ini juga memang sering terjadi seperti itu. Baik, mungkin untuk seputar pertanyaan singkat ini bisa memberi wawasan keilmuan kita, terutama untuk si Sail dan tentunya untuk kita semua. Oh iya, ini ada yang lewat sedikit ya. Mungkin ini terkait yang pertama tadi. Karena sekarang kan zamannya banyak kalau tarawih kan nanti itu sempitnya bahan bakarnya itu sebagai pertama cepat ya. Itu saya rasa semuanya makmum itu kalau takbirnya bersama imam pasti sudah barang tentu itu posisinya ada muafiq. Karena di muafiq harusnya baca Fatihah secara sempurna. Harus baca Fatihah secara sempurna. Nah, cara mensiasati bagaimana saat imam itu baca Fatihah, maka makmum harus ikut dari belakang. Baca Fatihah juga. Iya. Berarti tidak usah baca iftitah seperti itu. Iya, enggak perlu kalau berarti apa namanya? Karena kita masih ini tentu aturan yang ada pada sholat sirriyah seperti itu. Karena kita tidak bisa mendengar ucapan imam. Tapi kalau untuk yang sholat jahriyah seperti maghrib, isya, subuh, tetap ada kesunahan untuk membaca doa iftitah. Iya, kalau waktu pokoknya intinya kalau waktu memungkinkan sudah baca takbirah. Kalau waktu nggak memungkinkan ya jangan baca takbirah. Seperti dalam konteks sholat tarawih kan tidak mungkin gitu. Tidak mungkin gitu. Ya, itu kalau sholat tarawih yang cepat yang beredar di media sosial kita mungkin keluar dari jalur itu. Berarti di sini makmum masbuk itu bukan bukan hanya makmum yang tidak nututi takbir imam, meskipun makmum sama imam itu berbarengan takbirnya bisa jadi itu juga makmum masbuk seperti itu ya. Kalau tidak membaca Fatihah, tidak nututi baca Fatihah di imam. Kalau dalam kitab-kitab itu dipaparkan jangan dikira
terjadinya makmum masbuk itu hanya terjadi di awal rakaat saja, tapi bisa saja terjadi pada rakaat yang kedua. Seperti misalkan imam baca itu super cepat, Sebagaimana yang sehingga di dalam rakaat kedua pun karena cepat itu makmumnya baru nyampe setengah, imamnya sudah selesai, maka itu pun dikatakan masbuk. Yang ketiga juga masbuk juga, yang keempat berarti masbuk juga seperti itu. Sampai selesai berarti itu masbuk terus. Iya. Pemilihan awal tidak lagi. Iya, dari awal sampai, kalau yang pertama mungkin sudah jelas masbuk karena memang baru takbir misalnya, imam sudah masbuk. Yang kedua itu kan enggak, udah tahu, cuma hanya kalah speed gitu. Iya, seperti perbedaan Valentino Rossi dengan Valentino Rossi. Seperti itu. Jadi apa, di rakaat yang kedua masbuk, di rakaat yang ketiga masbuk, di rakaat yang keempat juga masbuk, dan berlaku konsekuensi masbuk tadi bahwa sebagian dari Fatihah yang belum selesai itu ditanggung oleh imam. Ya. Berarti di sini makmum masbuk itu bukan hanya makmum yang ketinggalan di awal rakaat saja. Berarti makmum masbuk itu bisa terjadi fi asna'is shalah gitu. Bisa. Jadi tidak harus ada di awal, dan bisa di tengah, bisa di akhir seperti itu. Iya, berarti untuk mensiasatinya tadi ada beberapa poin yang telah kita bicarakan. Yang satunya boleh langsung ruku ikut imam, karena itu ditanggung imam kan, asalkan menutupi rukunya imam dan juga tumakninahnya. Atau untuk mensiasati lagi, kata Manjina tadi, tidak usah baca takbirah seperti itu kan. Ini untuk sholat-sholat yang serius seperti itu kan, karena kita tidak bisa mendengar ucapan imam, beda dengan sholat biasa seperti itu saja. Mungkin ada tambahan lagi Ustaz tentang sholat Jumat di luar pertanyaan ini untuk menambah sudah cukup ya, sudah mewakili tadi. Ya, soalnya pertanyaan ini kami angkat karena ini pas momennya, walaupun ini sebentar lagi bulan puasa ada di penghujung, namun sholat tarawih tetap kita semoga masih ada kesempatan untuk sholat tarawih selanjutnya, dan ini bisa dijadikan bahan untuk yang suka sholat tarawih tersebut. Kalau kata narasumber kita Ustaz Mukhlis Basir tadi, itu sholat Valentino Rossi kan, yang akhirnya mengakibatkan Valentino Rosak seperti itu saja. Oke Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di MWCNU Al-Suraya, dan juga untuk semua penonton hati-hati dimanapun berada. Kami pamit undur diri. Semoga apa yang kita bahas walaupun sangat singkat, semoga bisa menjadi bekas untuk amal ibadah kita, terutama dalam sholat seperti itu saja. Kiranya sampai di sini apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.